Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini tema kita adalah tentang berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan aku akan beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Para peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita teliti satu persatu kata demi kata dalam ayat ini, maka bisa kita temukan pertama, ketika Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, maka pada ayat ini Allah menggunakan kata-kata al-insan. Sebagaimana Allah juga ketika memerintahkan hal lain dalam kehidupan kita, misalnya adalah tentang beribadah kepada Allah, maka Allah pun menggunakan kata-kata ya ayyuhan nas, yang berarti kata-kata ini menunjukkan adalah kata yang sifatnya sangat umum, berlaku kepada siapapun, tidak melihat situasi dan kondisi dia, tidak melihat kecil dan besarnya, tidak melihat dia sukses atau tidak sukses, bahkan juga tidak melihat apakah dia sedang beriman atau tidak beriman. Intinya bahwa sebagai seorang manusia, maka ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa biwalidayhi, yaitu adalah berbakti kepada orang tua. Dan pada ayat ini Allah juga menggunakan ketika memerintahkan berbakti kepada orang tua, pada ayat ini menggunakan kata huruf ba sebelum berbakti, yaitu biwalidayhi. Maka bila ada kata ba yang menyatu dengan kalimat lain, maka kata ba ini menunjukkan bahwa adalah suatu penegasan bahwa kita berbakti kepada Allah itu adalah sesungguhnya Allah yang menegaskan, Allah yang memerintahkan. Bukan karena permintaan dari kedua orang tua kita. Bukan juga karena semata-mata basa-basi kita. Tapi berbakti kepada orang tua itu semata-mata karena memang perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Biwalidayhi husna. Kemudian husna. Husna itu adalah memiliki banyak kebajikan dan akan diberikan balasan yang sebanyak-banyaknya. Para peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bila kita lihat ayat ini, akan kita rasakan betapa bahwa
memang berbakti kepada orang tua itu adalah suatu perintah agama, bukan semata-mata karena hanya sebagai panggilan kemanusiaan kita, tapi itu adalah aturan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila kita lihat ayat ini, maka menjadi pelajaran kepada kita bahwa kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana adab kita kepada orang tua kita. Di mana pada ayat ini selanjutnya disebutkan bahwa selain kita harus mengabdi kepada Allah, selain kita tidak boleh mempersekutukan Allah, maka ayat ini menyatu dengan perintah untuk berbakti kepada Allah, kepada kedua orang tua kita. Maka bila dilihat dari rangkaian ayat ini, antara ketika kita harus menyembah kepada Allah, maka di dalamnya bersamaan juga ada perintah untuk berbakti kepada orang tua yang disetarakan dengan agar kita senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah sesuatu yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menempati posisi yang tinggi, yang oleh karena itu kita harus selalu memperhatikan adab kita kepada kedua orang tua kita. Peserta pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat lain juga akan kita temukan bahwa perintah berbakti kepada orang tua itu selalu disejajarkan dengan ketika kita mengabdi kepada Allah, maka lanjutannya adalah birrul walidain, agar kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka tidak ada alasan kita, tidak ada sesuatu yang membenarkan kita untuk tidak berbakti kepada orang tua kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi sesulit apapun, dalam kondisi terbatas, dalam kondisi dan situasi yang apalagi kalau kita dalam keadaan senang, dalam keadaan kita longgar, maka itu adalah sesuatu yang memastikan kita harus senantiasa berada dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita harus senantiasa mengaca pada diri kita bagaimana sikap-sikap harian kita terhadap kedua orang tua kita. Kalau Allah saja sudah menekankan bahwa mengabdi kepada Allah itu setara dengan kita berbakti kepada orang tua kita, maka ini harus menjadi perhatian penting bagi kita agar sikap-sikap keseharian kita kepada kedua orang tua kita senantiasa berhati-hati, senantiasa kita jaga, senantiasa kita tentukan sikap yang terbaik kita kepada kedua orang tua kita. Sebab ini menandakan bahwa ketika sikap kita tidak benar kepada kedua orang tua kita, itu pada saat yang sama kita sedang menunjukkan sikap kita tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita temukan bahwa banyak di antara kita sebagai seorang anak yang bersikap tidak tepat kepada orang tua kita. Misalnya kita berani membantahnya, bahkan mungkin kita berani meninggikan suara kita lebih tinggi dari kedua orang tua kita, atau bahkan lebih buruk dari itu, kita berani menghina, berani menghardik orang tua kita. Maka melihat ayat ini menjadi perhatian kita pada hari ini, pada Ramadan kali ini adalah kesempatan kita untuk mengaca diri bagaimana sikap-sikap kita terhadap kedua orang tua kita. Apakah sudah tepat sesuai dengan bagaimana Allah memberikan arahan kepada kita, atau bahkan justru memang sikap-sikap kita adalah sudah terlalu jauh melampaui batas dari apa yang telah Allah gariskan. Peserta pesantren Ramadan yang dirahmati Allah, kita sering mendengar berita-berita di media massa. Bahkan ada seorang anak
yang berani melawan orang tuanya, bahkan ada yang memukul orang tuanya, bahkan ada yang sudah membunuh orang tuanya hanya karena dia tidak dipenuhi keinginannya, permintaannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya, maka dengan itu menjadi alasan baginya untuk melawan, bahkan menghabiskan nyawa orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Bila kita lihat ayat ini, maka ketika kita berani bersikap seperti itu kepada kedua orang tua kita, maka kita telah melampaui batas, karena kita pada saat itu sedang melawan, sedang bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini membawa kita kembali kepada cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita dengan cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang telah digariskan oleh agama sebagai panduan kita dalam menjalani kehidupan kita. Jangan sampai kita menjalani kehidupan kita dan dalam menjalankan peran kita untuk berbakti kepada orang tua kita semata-mata menuruti hawa nafsu dan godaan setan yang senantiasa menjerumuskan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.